Halo, siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Udah siap ya untuk bertanya-tanya terkait pendaftaran? Kebetulan saat ini UT Surakarta sedang membuka pendaftaran. Terakhirnya nanti sampai tanggal 7 Februari. Nah, bagi teman-teman semua, misalnya ada kendala terkait pendaftaran, nanti bisa ditanyakan ke kami melalui live IG ini. Baik, langsung mungkin ada yang ingin bertanya? Belum ada yang bertanya ya? Kami tunggu ya Kak ya. Ini ada yang menanyakan tugas TMK. Nah, untuk sesi live IG kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran dulu ya Kak ya. Mengenai TMK ataupun masalah ujian nanti akan ada di live IG yang sesi berikutnya. Untuk hari ini khusus yang seputar mahasiswa baru ya Kak ya, pendaftaran. Ini ada dari Februari Ismail ya. Selamat siang, untuk UT masuk tesnya gimana ya? Untuk di UT sendiri yang program reguler itu tidak ada tes masuknya ya Kak ya. Jadi cukup seleksinya dari administrasi saja. Silahkan melakukan pendaftaran di website kami admisi-sia.ut.ac.id. Hanya seleksi administrasi saja. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk ini ada yang tanya ya dari Aida BMSS. Kak mau tanya, pendaftaran tahun ini apakah ada untuk jalur KIPK lagi? Untuk jalur KIPK itu merupakan kuota dari pemerintah ya Kak ya. Jadi tidak setiap semester itu memang ada. Coba untuk tahun 2023 follow IG-nya UT Surakarta. Nanti kalau ada pembukaan pendaftaran jalur KIPK akan kita share di Instagram kita. Silahkan di follow dan diikuti update-update terbaru dari kami gitu ya. Kemudian ini ada dari Devi. Kak, kan kalau mau ambil SIPAS yang ada tatap mukanya, hari tatap muka ditentukan atau kita yang pilih hari Kak, makasih. Nah, untuk yang SIPAS ada tatap mukanya, itu jadwal sudah dari kita ya Kak, SIPAS Semi. SIPAS Semi itu ada 3 mata kuliah yang tatap muka. Untuk jadwalnya itu nanti dari UT yang menentukan. Tapi kalau hari itu memang biasanya kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, Kak, untuk SIPAS semester 8 masih ada makul nggak? Ini pertanyaan yang masih ini ya mahasiswa lama ya. Nanti bisa dijawab untuk live IG yang berikutnya, sesi berikutnya. Nah, ini ada dari Cikal_Bagas siang Kak, untuk yang non SIPAS tuh apakah full online bisa? Betul sekali. Untuk non SIPAS dan SIPAS non TTM itu perkuliahannya sama persis. Perkuliahannya sama persis yaitu perkuliahan secara online. Yang membedakan antara non SIPAS atau non paket dengan SIPAS non TTM itu adalah di pemilihan mata kuliah. Kalau yang non SIPAS itu mata kuliahnya dan jumlah SKS, mahasiswa itu harus menentukan sendiri setiap semesternya. Sedangkan yang SIPAS non TTM itu mata kuliah sudah ditentukan dari UT, jadi mahasiswa tinggal menjalani saja. Itu ya Kak ya. Kemudian ini Kak, tanya kalau menunggu validasi ijazah apakah harus menunggu berapa lama ya Kak? Untuk validasi berkas pendaftaran, kalau dari waktunya itu 3 kali 24 jam.
3 kali 24 jam ya Kak ya. Jadi misalnya masih dalam rentang waktu itu mohon ditunggu dulu gitu ya. Ini ada dari Kak Regi PP20. Kak, saya kan udah buat akun SIA, tapi nama pengguna saya salah. Apakah masih bisa dirubah? Untuk akun SIA sendiri, misalnya itu belum dibayarkan, yang admisi 100.000, itu bisa mengajukan hapus akun. Hapus akun, lalu nanti silahkan daftar lagi, kemudian datanya diperbaiki. Tapi kalau sudah terlanjur membayar admisi, itu nanti kan ketika masuk di pengisian data diri kan ada pengisian nama lagi ya. Silahkan namanya diperbaiki dulu, disesuaikan dulu sesuai dengan KTP-nya gitu ya Kak ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai jalur RPL ya Kak ya. Kak, dari Novita Dima Kusumawati. Kak, jalur RPL bukanya kapan, lalu cara daftarnya gimana? Untuk yang jalur RPL sendiri memang saat ini kami pun masih menunggu ya pembukaannya. Kira-kira mungkin nanti sekitar bulan Desember akan dibuka untuk yang jalur RPL. Untuk pendaftarannya gimana? Pendaftarannya sama dengan yang dari masukan SLTA ya. Hanya nanti pada waktu pembuatan akun itu diklik yang jalur RPL. Kemudian nanti pada waktu pengunggahan berkas untuk jalur RPL itu nanti ada penambahan beberapa berkas seperti contohnya screenshot dari PD Dikti untuk yang jalur RPL seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada dari Kak Devi lagi ya. Kak, kalau semester 1 ambil SIPAS semi, terus nanti semester berikutnya kalau mau ambil yang non SIPAS, apakah bisa? Baik, jadi untuk layanan ya, jenis layanan ya. Jenis layanan itu diambil pada waktu mendaftar. Jadi pada waktu mendaftar itu langsung pilih apakah mau pilih SIPAS atau non SIPAS. Itu yang akan digunakan sampai nanti lulus. Jadi tidak bisa misalnya semester 1 pilih SIPAS dulu, nanti semester 2 mau diubah ke non SIPAS, itu tidak bisa Kak. Cukup satu kali pilih, nah itu nanti yang akan dijalani sampai selesai perkuliahannya nanti, gitu ya Kak Devi ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, cara pengajuan hapus akun gimana Kak? Untuk pengajuan hapus akun, silahkan kirim ke DM di IG ini ya dengan menyebutkan nama lengkap dan alamat emailnya ya. Jadi untuk penghapusan akun sebelum pembayaran admisi itu bisa diajukan lewat DM saja karena saat ini memang load untuk WA kami cukup padat ya, cukup ramai. Jadi bisa langsung DM saja ke Instagram dengan menyebutkan nama lengkap dan juga alamat emailnya. Seperti itu ya Kak ya. Ya, dan juga menyebutkan NAC. Kemudian persyaratan masuk PGSD dari Kak Desintar ya, 53. Untuk PGSD sendiri itu harus sudah mengajar Kak di SD minimal 1 tahun ya. Jadi nanti selain ijazah itu ada tambahan yang berupa SK pengangkatan guru ya. SK pengangkatan minimal terhitung 1 tahun. Dan juga surat keterangan mengajar dari sekolahnya yang juga terhitungnya minimal sudah ada mengajar 1 tahun di SD, gitu ya Kak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini Kak Binti ya, seperti yang tadi ya. Untuk jalur RPL atau yang alih kredit, nanti silahkan dicek secara berkala ya Kak di admisi SIA. Kalau yang RPL-nya itu sudah bisa diklik, berarti sudah kita buka untuk pendaftaran yang jalur RPL. Kira-kiranya ya, ini nanti sekitar Desember ya Kak ya. Jadi silahkan dicek berkala di admisi-sia.ut.ac.id.
Nah, ini ada dari Kak Wan_Setiawan. Kak, syaratnya apa saja kalau mau daftar di UT? Untuk syarat pendaftaran di UT itu sangat-sangat ini ya Kak, nggak ribet. Hanya cukup dengan KTP, kemudian ijazah legalisir ya, ijazah legalisir dan juga foto 3x4. Syaratnya hanya itu saja Kak untuk bisa masuk ke UT. Tentunya harus sudah lulus minimal SLTA ya, karena ijazah yang digunakan nanti adalah minimal ijazah SLTA yang dilegalisir. Nah, untuk pertanyaan yang terkait perkuliahan dan ujian, nantinya akan ada live IG yang berikutnya ya Kak ya. Jadi tetap stay tune di IG-nya UT, nanti akan ada pembahasan sendiri mengenai ujian. Gitu ya Kak ya. Ini dari SRS AD. Kak, untuk transfer dari D3 ke S1 sudah bukakah? Nah, ini sama ya Kak, sistem alih kredit atau RPL tadi. Untuk saat ini memang belum dibuka Kak, jadi silahkan cek berkala di website admisi-sia.ut.ac.id. Kalau nanti di bagian pilihan yang RPL-nya sudah bisa diklik, maka itu pendaftaran sudah kita buka, gitu ya Kak ya. Ini dari Kak Novita Dima Kusumawati. RPL-nya yang untuk jalur S1 Bahasa Inggris ke S1 PG PAUD. Ya, selama Kak Novita ini sudah mengajar di PG PAUD ya, minimal 1 tahun, nanti bisa masuk ke PG PAUD dengan ijazah S1 Bahasa Inggrisnya, itu dengan menempuh perkuliahan nanti 3 semester saja. Pilihannya PG PAUD, masukkan sarjana. Perkuliahan yang harus ditempuh kalau sudah punya ijazah S1, jurusan apapun, kuliahnya nanti tinggal 3 semester saja, gitu ya Kak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Meisa KH Andra. Kak, untuk pendaftaran kalau sudah validasi masuknya kapan ya? Baik, untuk yang pendaftaran periode ini kan sementara masih pendaftaran data pribadi dulu. Jadi dapat nomor induk mahasiswa atau NIM dulu. Untuk registrasi mata kuliahnya atau pencetakan billing SPP nanti bisa kita mulai ya sekitar Desember Januari itu sudah dibuka untuk cetak billing SPP ya, registrasi mata kuliah. Kemudian setelah itu SPP-nya dibayarkan. Nah, untuk perkuliahan sendiri akan kita mulai antara akhir Maret atau awal April, sekitar itu untuk yang periode ini. Gitu ya, Kak. Ini dari One_Setiawan lagi. Kak, kalau boleh tahu untuk administrasinya berapa ya Kak? Nah, untuk biaya di Universitas Terbuka sendiri itu sangat terjangkau ya Kak, murah tapi nggak murahan. Untuk biaya pendaftarannya itu cukup 100.000 saja, itu bisa mendaftar di UT. Kemudian nanti pembayaran SPP-nya itu startnya kita mulai dari 1.300.000 per semesternya. Khusus untuk jurusan FST itu antara sekitar 1.750 sampai sekitar 2 juta per semester. Tentunya sangat terjangkau sekali ya Kak ya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Hai Bila. Kak, untuk kelas karyawan, untuk kuliah offline harinya ditentukan oleh kampus atau kita bisa pilih hari sendiri Kak? Makasih. Untuk perkuliahan sendiri memang ada pertemuan tatap muka dan ada kelas online ya. Kalau yang tatap muka itu memang kita membuka hanya prodi tertentu saja Kak. Ada hukum itu di Salatiga dan Grobogan, kemudian ada manajemen di Klaten dan juga di Salatiga Grobogan. Selain itu nanti perkuliahannya full online. Kalau untuk harinya itu otomatis dari kita yang menentukan. Kalau mau ikut yang tatap muka, perkuliahannya itu biasanya kita ambil di weekend Kak. Kalau nggak Sabtu,
di hari Minggu gitu. Nah, ini dari Kak Devita Septean ya. Kak, apabila belum memiliki NUPTK pada pendataan guru NUPTK, NUPTK-nya diisi apa? Terima kasih. Ya, Kak Devita, untuk NUPTK misalnya belum memiliki ya, nanti di bagian pengisian data bisa ditulis angka 0. Karena memang NUPTK sendiri kami tidak mewajibkan. Jadi kalau ada silahkan ditulis, kalau tidak ada silahkan diisi angka 0 saja. Gitu ya Kak Devita. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya dari Kak Yuni Ismawati ya. Kak, saya mahasiswa S1 Hukum semester 1, tapi mau daftar alih kredit administrasi bisnis. Apakah bisa dalam waktu yang sama kuliah di UT di dua prodi yang berbeda? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Yuni. Untuk perkuliahan di UT ya, itu tidak bisa dengan double NIM gitu ya. Jadi tidak bisa menjalani dua prodi dalam jangka waktu sekaligus. Bisanya ya tetap satu prodi dulu dijalani. Setelah itu lulus, kalau sudah lulus silahkan daftar ke prodi yang berikutnya. Nanti bisa mendaftar untuk yang jalur RPL atau alih kredit. Jadi tidak menempuh full 4 tahun, nanti tetap ada pengurangan SKS. Untuk mata kuliah yang sama nanti bisa diajukan untuk dikonversi agar tidak ditempuh lagi. Jadi hanya bisa satu persatu ya Kak ya untuk prodinya gitu. Ya, pertanyaan berikutnya dari Kak Danesa Aurel _Aurel. Pendaftaran sampai kapan Kak? Ya, untuk pendaftaran sendiri periode ini ya kita buka nanti sampai tanggal 7 Februari. Pendaftaran kita setiap semester pasti ada Kak, tapi untuk yang khusus periode ini nanti kita masih buka sampai tanggal 7 Februari. Kemudian yang berikutnya, izin bertanya dari Kak Itsnaufa. Izin bertanya, kalau mau daftar kuliah tapi ijazah SMA-nya belum keluar, bagaimana Kak? Untuk Kak Itsnaufa ini masih menjalani SMA belum ujian atau sudah selesai tapi ijazahnya belum diambil. Kalau misalnya Kak Naufa ini belum lulus ya, SMA-nya belum ujian, nanti kita bulan Juni Juli itu kita buka pendaftaran lagi Kak. Jadi tetap diselesaikan dulu SLTA-nya ya sampai nanti lulus. Setelah lulus nanti bisa mendaftar ke periode yang berikutnya. Atau misalnya ini Kak Naufa sudah lulus, hanya saja ijazahnya belum diambil misalnya ya. Kalau itu tetap harus menggunakan ijazah Kak. Jadi persyaratan utama di UT itu harus ada fotokopi legalisir ijazah SLTA gitu ya Kak Naufa. Kemudian yang berikutnya ini Kak DVJ MLS ya, mau nanya Kak, kalau mau daftar alih kredit tapi di websitenya RPL belum bisa. Iya betul sekali Kak. Untuk yang RPL itu tadi ya, memang kita saat ini belum buka, jadi silahkan nanti dicek berkala di website admisi-sia.ut.ac.id. Kalau pilihan menu RPL-nya sudah bisa diklik, itu berarti pendaftaran sudah kita buka. Ya, pertanyaan berikutnya. Untuk Kak Haibila, Kak untuk prodi manajemen S1 kisaran biaya per semesternya berapa Kak? Ya untuk prodi manajemen biayanya per semester itu 1.300.000 Kak. 1.300.000 itu sudah all in ya, jadi sudah SPP plus juga dengan buku. Ujian pun juga tidak kita pungut biaya, jadi sudah all in untuk per semesternya 1.300.000 gitu ya Kak. Nah ini dari Kak Elisa
_DNC ya. Untuk sistem kuliah TTM selain biaya SKS ada tambahan biaya lain Kak ya. Jadi kalau yang khusus kelas TTM ya, kita membuka memang jalur itu yang namanya SIPAS Semi ya. SIPAS Semi itu harus ada kelompoknya Kak, minimal 20 orang untuk bisa mengambil sistem SIPAS Semi itu. Untuk biayanya sendiri 1.750.000 itu sudah all in dengan tatap mukanya. Jadi sudah include tatap muka 3 mata kuliah kalau yang sistemnya SIPAS Semi. Selain SIPAS Semi, kita juga membuka yang namanya non SIPAS juga, non SIPAS, kemudian nanti pengajuan yang namanya ATPEM. Kalau itu memang biayanya terpisah ya Kak ya. Jadi non SIPAS itu biaya SPP-nya per SKS. Setelah itu untuk mengajukan ikut tatap muka itu nanti ada penambahan biaya sebesar 150.000 per mata kuliah untuk 1 semester. Jadi misalnya mau ikut 2 mata kuliah tinggal dikalikan saja tambahnya 150 kali 2 untuk 1 semester ya Kak ya biayanya ya. Jadi memang beda antara non SIPAS yang mau ikut tatap muka itu harus dengan jalur ATPEM, dan juga memang kita membuka jalur yang namanya SIPAS Semi, tapi harus terkumpul dulu minimal 20 orang untuk bisa membuka yang SIPAS Semi. Jadi istilahnya harus ada rombelnya dulu gitu ya. Ini dari Kak Alma Saputri _ ya. Kak izin bertanya, kalau SIPAS pindah ke SIPAS non TTM, apakah bisa ya? Kak Alma, untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru ini misalnya kemarin sudah memilih SIPAS Semi gitu ya, SIPAS Semi, tapi tiba-tiba ingin berubah ke SIPAS non TTM. Selama billing itu belum dicetak, selama belum melakukan registrasi mata kuliah, itu nanti masih bisa diubah. Tapi kalau sudah melakukan registrasi mata kuliah ataupun pencetakan billing ya, pembayaran itu nanti bisanya di semester berikutnya Kak. Jadi di semester 2 sebelum registrasi mata kuliah semester 2 itu silahkan mengajukan perpindahan dari SIPAS Semi menjadi SIPAS non TTM. Untuk perpindahan SIPAS itu hanya bisa layanan antar SIPAS ya Kak. Jadi misalnya dari SIPAS Semi ke SIPAS non TTM. Kalau misalnya dari SIPAS non TTM mau ke non SIPAS itu tidak bisa. Itu harus dipilih dari awal. Tapi kalau perpindahan antar layanan SIPAS Semi ke SIPAS non TTM itu masih bisa dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Nurulia Fatmawati ya. Kalau pindah prodi bisa nggak Kak? Bisa Kak, perpindahan program studi itu bisa dilakukan dengan cara nanti prodi yang lama silahkan pengajuan pengunduran diri dulu, mengisi form pengunduran diri, kemudian formnya bisa dikirimkan ke kami, bisa lewat DM, karena WA untuk saat ini memang mohon maaf sekali baru slow respon ya Kak, karena banyak chat yang masuk. Bisa mengirimkan formulirnya sendiri, bisa di-download di website ut.ac.id, pilih menu formulir. Nanti silahkan cari formulir pengajuan pengunduran diri. Itu silahkan diisi, kalau sudah difoto, kirim ke DM. Nanti kita proses dulu untuk pengunduran diri dari NIM yang lama. Setelah itu silahkan mendaftar lagi sebagai mahasiswa baru. Tetapi nanti untuk mata kuliah yang sama, bisa diajukan alih kredit, jadi bisa diajukan untuk dikonversi untuk tidak ditempuh lagi gitu ya Kak ya. Jadi sistemnya masuknya tetap lewat jalur RPL karena ada mata kuliah yang bisa diajukan untuk dikonversi gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Zerozi. Kak, untuk berkas pendaftaran itu cukup diunggah saja? Benar, benar Kak. Jadi untuk berkas pendaftarannya hanya cukup diupload saja, tidak perlu dikumpulkan ke kantor UT. Dipastikan semua berkas sudah benar ya Kak, dan berkas sudah sesuai agar nanti bisa langsung lolos validasi gitu ya.
Ya, untuk pertanyaan berikutnya mengenai pertanyaan terkait di luar pendaftaran ya, misalnya ada yang mengenai wisuda atau mengenai ujian, mengenai perkuliahan. Nanti kedepannya kita akan mengadakan live IG sendiri ya Kak. Untuk sesi ini khusus untuk pertanyaan terkait pendaftaran. Apakah ada pertanyaan yang berikutnya? Kalau tidak, untuk live IG-nya bisa disudahi. Oh ya, satu pertanyaan lagi dari Kak Vini.ari. Aku stay di Jogja, tapi pengen kuliah di UT Surakarta. Bisa nggak Kak? Bisa Kak, bisa sekali. Karena pendaftaran terus perkuliahan kita itu online. Terus untuk ujiannya nanti kan juga ada yang tatap muka. Nah, ujian yang tatap muka itu walaupun kakak terdaftar di UT Surakarta, tapi kalau mau pilih ujian di Yogyakarta itu bisa. Jadi tetap bisa dilakukan gitu ya Kak ya. Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan terkait pendaftaran, maka untuk live IG untuk sesi ini ya, sesi terkait pendaftaran, kita sudahi dulu. Sampai bertemu lagi di live IG yang sesi berikutnya. Untuk pertanyaan itu tadi terkait pendaftaran, terkait perkuliahan, terkait ujian dan terkait wisuda, nanti akan ada live IG di sesi berikutnya. Terima kasih yang sudah join. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.